Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saat ini saya bisa kembali menjumpai setiap saudara di mana saudara berada. Tentunya doa dan harapan saya saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan kita semua terus berharap karena kita percaya penyertaan Tuhan ada buat setiap kita. Saudara, salah satu hal yang menjadi menarik ketika kita mengikuti Tuhan adalah ada hal-hal yang seringkali menjadi misteri. Hal-hal yang kita secara manusia kita nggak bisa pahami. Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa jalan dan pikiran Tuhan dengan jalan dan pikiran kita itu jauhnya seperti langit dari bumi. Seringkali kita nggak bisa memahami, tapi kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan dan rencana yang luar biasa. Dan rancangan-rancangan yang disebutkan adalah rancangan-rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Nah, hari ini Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berbagi tentang insight, tentang revelation, hal yang Tuhan ajarkan dan singkapkan buat saya, dan tentunya juga nanti bersama dengan istri saya, apa yang dia sedang ajarkan, apa yang Tuhan maksudkan lewat ujian, lewat pengalaman yang kami alami. Nah, saudara, izinkan saya memulainya dengan bertanya kepada saudara, kalau saudara pernah mendengar ada kalimat yang biasanya pekotbah suka sampaikan, God is good, dan biasa saudara menjawab, all the times. Tuhan baik setiap waktu. Dan kemudian saya akan bertanya, and all the times, dan saudara biasanya menjawab, God is good. Dan setiap waktu Tuhan tetap baik. Nah, saudara, pertanyaan saya saat ini adalah, apakah dalam situasi seperti hari-hari ini yang penuh dengan tantangan, kita masih dan dengan penuh keyakinan menyatakan pernyataan yang sama? God is good all the time. And all the time, God is good. Saudara, pernyataan ini bukan pernyataan yang didasarkan hanya kepada situasi. Saat ini kita ada di tengah-tengah sebuah kondisi global pandemic. COVID-19 masih terus berjalan. Bahkan peningkatan penularan masih terus berjalan. Banyak negara yang sudah mengalami resesi, bukan hanya sekedar krisis ekonomi, tapi resesi. Orang-orang mengalami tekanan dan tantangan, baik itu dalam ekonomi, dalam keuangan, dalam keluarga, dan juga tentu dalam kesehatan. Nah, saya jadi teringat Bapak Saudara bahwa ketika saya dengan istri saya di tahun 2009, awal 2009, tepatnya 14 Maret ketika kami menikah, tema yang Tuhan berikan kepada kami adalah living by God's grace. Hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan sepanjang pernikahan kami sampai saat ini, kami berarti sudah menikah lebih dari 11 tahun, kami boleh menyaksikan bahwa kasih karunia Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup kami, baik itu secara pribadi, di dalam keluarga, maupun dalam pernikahan kami, dan dalam segala aspek yang kami jalani dalam kehidupan kami. Nah, saudara, kita tahu bahwa kasih karunia itu bicara anugerah. Hal-hal yang seringkali kita pikir itu bukan haknya kita. Kita harusnya nggak layak mendapatkannya. Tetapi kemudian Tuhan memberikannya secara cuma-cuma. Bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena kasih dan karena kebaikan Tuhan memberi kita anugerah. Roma 8 ayat 28, ayat yang menjadi salah satu penguat, salah satu yang terus mengingatkan saya. Kadang-kadang dalam situasi-situasi yang sulit kita seringkali bertanya-tanya, ya Bapak Saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Saudara, dalam ayat ini kita mengerti bahwa segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi apapun yang terjadi, Tuhan lebih daripada sanggup untuk mengubah segala sesuatu, untuk berpartisipasi, untuk menjadikan segala sesuatu yang kita kerjakan, maksudnya yang kita alami tadi, untuk pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan, so we are convinced, kami yakin, that every detail of our lives, setiap detail dalam hidup kita is continually
woven together to fit into God's perfect plan of bringing good into our lives. Bahwa setiap detil dalam hidup kita secara terus-menerus itu disatukan sehingga akan tepat atau pas dengan rencana Tuhan yang sempurna untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. For we are His lovers who have been called to fulfill His design purpose. Karena kita ini adalah kekasih-kekasihnya yang telah dipanggil untuk menggenapi tujuan atau rancangan yang sudah Dia tetapkan. Nah, Bapak Saudara, dari ayat ini kita jadi mengerti bahwa hidup dalam kasih karunia Tuhan bukan hanya buat kami, tapi buat setiap kita orang percaya. Artinya begini, bahwa Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Tuhan memberikan kita sebuah ruang untuk kita melakukan atau mengambil keputusan. Dan seringkali bisa jadi apa yang kita putuskan atau kita lakukan belum tentu benar. Kita bisa jatuh, kita bisa gagal. Atau bahkan kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada ujian supaya Dia bisa membangun kita, menjadikan kita pribadi yang lebih baik, dan menyatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman, yang setia kepada Tuhan. Dan pada akhirnya selalu dalam berbagai kisah, dalam ujian yang harus dialami seorang Ayub misalkan, yang dialami Yusuf, yang dialami oleh Yosua, yang dialami oleh banyak orang yang Tuhan pakai, saudara, pada akhirnya Tuhan membuktikan kesetiaan dan membuktikan anugerahnya, bahwa pada akhirnya Dia sanggup bukan hanya memulihkan, bukan hanya mengembalikan orang-orang yang setia, yang melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan itu kepada posisi semula, tapi Dia lebih dari sanggup untuk mempromosikan, untuk mengangkat, untuk bahkan mengembalikan apa yang kelihatannya hilang tahun-tahun secara otoritas, bahkan apa sesuatu yang mereka miliki, semuanya Tuhan bisa kembalikan, bahkan Tuhan bisa lipat gandakan. Dan itulah kasih karunia. Dan kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal, seringkali adalah sebuah misteri. Hal-hal yang kita nggak bisa pahami, bahwa Tuhan mengizinkan ujian. Tapi kita meyakini, seperti tadi yang kita dengar bersama-sama dalam Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin, Bapak Saudara. Itu yang kita yakin dan kita percaya. Makanya di dalam Mazmur 118 ayat 28-29, pemazmur menyatakan dengan penuh keyakinan, Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. You are my God, and I will praise you. Dalam terjemahan New International Version, NIV. You are my God, and I will exalt you. Engkaulah Tuhanku, aku akan memuji Engkau. Engkaulah Tuanku, aku akan memuliakan Engkau. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik dan kasih-Nya untuk selama-lamanya. Giving thanks to the Lord. Mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah respon yang kita belajar dari setiap pribadi-pribadi yang diuji Tuhan, tahan uji, dan pada akhirnya menggenapi rencana Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bukan hanya setia, tapi dalam kehidupan mereka, bahkan dalam kondisi mereka yang sulit sekalipun, mereka memilih untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah kemudian kita percaya kepada Tuhan dan perkataan Tuhan, firman-Nya? Yohanes 8 ayat 31-32 adalah mencatat pernyataan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Dia berkata begini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. The Passion Translation menuliskan, Jesus said to those Jews who believe in Him, ya, Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, when you continue to embrace all that I teach, ketika kamu terus menerima apa yang aku ajarkan, you prove that you are my true followers. Engkau membuktikan bahwa engkau adalah pengikutku yang setia.
For if you embrace the truth, it will release true freedom into your lives. Karena ketika engkau menerima, menyambut kebenaran itu, maka kebebasan yang sejati akan dilepaskan, akan diberikan di dalam hidupmu. Nah, saudara, tentunya firman Tuhan dituliskan untuk mengajarkan, mengingatkan, menuntun. Dan tadi kita dengar, memberi kita kemerdekaan, memerdekakan kita, memberi kita kuasa yang memerdekakan. Pertanyaannya, do you really believe God and His Word? Apakah engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan kepada firman-Nya? Saudara, tentunya setiap orang kalau dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang oke saja, tentunya mudah untuk berkata, yes, aku percaya. Yes, aku percaya kepada firman Tuhan. Yes, aku percaya kepada apa yang sudah dijanjikan. Tapi pertanyaan yang seringkali perlu kita tanyakan adalah, dalam keadaan-keadaan yang penuh tantangan, dalam keadaan yang sulit, ketika situasi berjalan tidak seperti yang kita harapkan, ketika apa yang kita inginkan atau kita harapkan, bahkan kita doakan, belum terjadi, atau bahkan tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Atau ketika, yang tadi saya sampaikan, ujian terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang seringkali sampai hari ini mungkin kita nggak bisa pahami, tapi Tuhan izinkan. Apakah kita tetap percaya kepada Dia dan firman-Nya? Saudara, Mazmur Daud, Mazmur 23 adalah mazmur yang kita semua tentunya pernah dengar. Bahkan banyak dari kita yang mungkin saudara hafal dengan ayat ini. Ayat yang bahkan dijadikan lagu. Saya akan bacakan bahwa saudara ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Surah ayat ini adalah ayat yang memberikan kita sebuah pengharapan, memberikan kita sebuah janji bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah lupa bahwa Tuhan kita adalah gembala kita yang baik. Bahkan di dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan begini, the Lord is my best friend and my shepherd. Tuhan adalah sahabat terbaik kita dan gembala kita. Bukankah itu sesuatu yang indah, saudara? I always have more than enough. Aku akan selalu punya lebih daripada cukup. Ada amin? He offers a resting place for me in His luxurious love. Dia memberikan tempat untuk aku beristirahat di dalam kasih-Nya yang luar biasa, yang melimpah. His tracks take me to an oasis of peace, the quiet brook of bliss. Jalan-jalannya membawa aku kepada mata air yang penuh dengan damai sejahtera. That's where He restores and revives my life. Disitulah Dia memulihkan dan membangkitkan hidupku. He opens before me pathways to God's pleasure and leads me along in His footsteps of righteousness, so that I can bring honor to His name. Dia membuka jalan-jalannya bagiku, supaya Tuhan berkenan dan memimpin aku di dalam langkah-langkah kebenarannya, sehingga aku bisa memuliakan namanya. Lord, even when your path takes me through the valley of deepest darkness. Tuhan, sekalipun jalan-jalanmu itu
membuat aku harus melewati lembah yang begitu gelap, ketakutan tidak akan pernah menaklukkan aku. For you already have. Fear will never conquer me, for you already have. Ketakutan tidak akan menaklukkan aku, sebab engkau telah menaklukkan ketakutan tersebut. You remain close to me and lead me through it all the way. Engkau tetap dekat denganku dan memimpin aku melewati semua jalan-jalan itu. Your authority is my strength and my peace. Kuasa otoritas Tuhan adalah kekuatan dan damai sejahteraku. The comfort of your love takes away my fear. Kasih-Mu menghilangkan, mengambil ketakutanku. I'll never be lonely, for you are near. Aku gak akan pernah kesepian karena Engkau dekat. You become my delicious feast, even when my enemy dare to fight. Engkau bahkan menjadi hidangan yang luar biasa, bahkan ketika musuh-musuhku berani melawan. You anoint me with the fragrance of your Holy Spirit. Engkau mengurapi aku dengan wewangian dari Roh Kudus. You give me all I can drink of you until my heart overflows. Engkau memberikan kepadaku segala sesuatu yang bisa aku kecap sehingga hatiku melimpah. So why would I fear the future? Lalu kenapa aku harus takut dengan apa yang ada di hadapanku? For your goodness and love pursue me all the days of my life. Karena kebaikan dan kasih-Mu mengejar aku sepanjang hari-hari hidupku. Then afterward, when my life is through, I'll return to your glorious presence to be forever with you. Dan setelahnya, ketika hidupku telah kujalani, aku akan kembali di dalam hadirat-Mu yang penuh kemuliaan dan bersama dengan Engkau selamanya. Saudara, lewat ayat ini, Tuhan memberikan kita sebuah janji, sebuah keyakinan. Tapi di saat yang sama, ada beberapa hal yang kita perlu sadari, bahwa ada hal-hal yang Dia akan izinkan terjadi atau harus kita alami. Tapi pada akhirnya kita mempercayai, kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Apa maksud ayat ini, saudara? Dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan, even when your path takes me through the valley of deepest darkness. Artinya apa, saudara? Bahwa jalan-jalan Tuhan kadangkala atau bahkan seringkali bisa saja mengizinkan kita, menuntun kita melewati lembah kekelaman. Artinya, ini sesuatu yang hampir pasti kita akan alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Melewati lembah kekelaman. Apa artinya? Melewati tantangan. Melewati situasi di mana kita nggak bisa mungkin melihat ada jawaban. Tempat di mana kita mungkin mengalami ketakutan. Dikatakan bahwa apa, saudara? Fear will never conquer me. Ketakutan tidak akan menaklukkan aku. Artinya apa? Kita mengalami ketakutan, tapi tidak ditaklukkan. Jadi bukan berarti, saudara, kita melewati lembah kekelaman lalu biasa-biasa aja. Kita masih manusia biasa yang bisa takut, bisa lemah. Tetapi Tuhan berkata gini, ketakutan itu tidak akan menaklukkan kita, tidak akan menjatuhkan kita, karena Tuhan yang sudah menaklukkan atau mengalahkan ketakutan. Artinya apa, Bapak Saudara? Lewat ayat ini kita diingatkan, kita memang bisa melewati lembah kekelaman. Kita bisa melewati tantangan. Tuhan izinkan seringkali untuk kita menghadapi ujian. Tetapi Tuhan berkata, ketakutan tidak akan mengalahkan kita. Kita hanya melewatinya. Ini bukan situasi yang permanen. Ini bukan situasi yang selamanya. Tapi ada waktunya di mana kita akan melewatinya. Dan kita akan melewati dengan penuh kemenangan. Sebab dikatakan, gadamu dan tongkatmu. Gada bicara perlindungan Tuhan. Tongkat bicara tuntunan Tuhan. Itu yang menghibur aku. You remain close to me and lead me through it all the way. Engkau tetap dekat dengan aku dan memimpin aku melewatinya. Artinya apa, Bapak Saudara? Kita diyakinkan hari ini bahwa Dia menyertai kita. Dan Dia memimpin kita sampai kita melewatinya.
Saudara, ada 4 poin yang saya mau sampaikan lewat ayat ini. Dan saya berdoa ini boleh menjadi sebuah pencerahan yang bukan hanya buat kami, tapi juga buat setiap saudara yang mendengar dan melihat khotbah ini. Dan ini boleh menguatkan, boleh memberi kita sebuah keyakinan, dan iman kita boleh bangkit. Yang pertama, saudara, dan ini menjadi judul khotbah saya hari ini. Banyak orang suka berkata, everything happens for a reason. Segala sesuatu terjadi karena sebuah alasan. Tapi saya menemukan, saudara, ada sebuah statement, sebuah pernyataan yang mungkin lebih tepat. Everything happens for a season. Segala sesuatu terjadi untuk sebuah musim. Artinya apa, saudara? Musim selalu datang, tapi juga ada pergantian musim dalam hidup kita. Segala sesuatu terjadi untuk sebuah musim. Apa musim yang sedang kita alami hari ini? Apa musim yang Tuhan sedang mau kita belajar dan bertumbuh di dalamnya? Musim apa yang Tuhan sedang mau membuat kita ini menjadi anak-anak yang makin dewasa, makin kuat, makin beriman? Seringkali, saudara, kita bertanya-tanya kenapa dalam kekelaman harus kita alami. Tapi Tuhan nyatakan bahwa Dia menyertai kita. Dia mengizinkan kita melewati musim-musim. Sama seperti banyak kita sering dengan musim gugur, musim dingin, musim yang tidak menyenangkan. Tetapi segala sesuatunya Tuhan kerjakan di dalam setiap musim kehidupan kita. Akan ada musim juga di mana kita mengalami musim semi, musim panas, musim di mana kita melihat buah-buah, melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan poin yang kedua, saudara, sebagai kelanjutan dari poin yang pertama yang saya mau sampaikan adalah it may not be interesting. Mungkin gak selalu hal yang Tuhan izinkan atau Tuhan ajar dalam hidup kita itu sesuatu yang menarik buat kita. But it is important. It may not be interesting, but it is important. Saudara, mungkin hari ini kita belum melihat atau mungkin kita belum paham. Gak penting banget sih, kok kayaknya ini bukan sesuatu yang menarik. Tapi itu penting buat Tuhan. Tuhan sangat concern dengan proses kita, pertumbuhan kita, perubahan kita, kemajuan kita. Lebih daripada sekedar jawaban doa, lebih daripada sekedar hadiah, lebih daripada sekedar hasil yang kita harapkan. Karena pada akhirnya kalau prosesnya kita jalani sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka musimnya nanti akan tiba di mana kita menuai, di mana kita memetik, di mana kita menikmati hasilnya. Dan yang ketiga, it may not be nice. Mungkin gak selalu menyenangkan apa yang kita alami ini, Bapak Saudara. But it is necessary. Gak selalu menyenangkan. Kita gak bisa melihat ini sesuatu yang bisa kita nikmati. Tetapi ini perlu. Ini diperlukan. Sama seperti kita setiap hari makan harus 3 kali. Anak-anak kita harus makan sayur. Kita mengajarkan mereka bahwa gizi yang dimakan itu harus seimbang. Gak selalu menyenangkan makan sayur itu. Gak selalu menyenangkan makan buah. Gak selalu menyenangkan harus minum air yang cukup. Tapi itu perlu. Supaya kita bisa bertumbuh. Supaya kita bisa maksimal. Supaya kita bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dan Tuhan mimpikan atas hidup kita. Nah, saudara, 3 poin ini yang tadi saya sudah sampaikan, dan nanti di akhir khotbah saya di poin yang keempat saya akan juga bagikan kepada saudara. Kami alami di bulan yang lalu, di bulan Agustus 2020 ini. Ini mungkin juga menjadi sebuah catatan dalam kehidupan kami, saya dengan istri dan keluarga, tentang musim yang Tuhan izinkan. Dan ketika Tuhan menyampaikan dan mengajarkan ini dalam hati saya, everything happens for a season, my son. Segala sesuatu terjadi karena ini musimnya. Surat sepanjang tahun ini saya pernah sampaikan kepada istri saya, kayaknya saya ikut Tuhan sudah begitu lama, kok kayaknya udah cukup lama saya gak secara pribadi ngalamin sebuah encounter yang benar-benar bikin saya tuh benar-benar ngalami sesuatu yang berbeda, yang sampai nangis gitu saya bilang. Tapi menarik, saudara, bahwa menjelang bulan Agustus, di bulan Juli lalu, saya mendengar satu khotbah. Waktu itu yang berkhotbah adalah Pastor Stephen Furtick dari Elevation Church. Dan
menarik saudara, ketika saya dengar khotbah ini, biasa aja karena saya juga sering dengar khotbah ini, tapi menjelang akhir khotbahnya Tuhan berbicara kepada saya. Dan saat itu saya sedang ada dalam mobil, saudara. Dan saya baru saja sampai di parkiran mobil. Dan ada sebuah statement yang saya ingat baik-baik waktu itu. Bahwa ketika sesi yang kita pikir ini sedang kita jalani, momen kehidupan kita, babak kehidupan kita jalani, kita pikir sudah berakhir. When we thought that the session is over, then the blessing of the Lord has just started. Tapi disitulah justru berkat Tuhan baru saja dimulai. Nah, saudara, ketika saya dengar statement ini, saya merasa kayak Tuhan bicara secara pribadi sama saya. Saya dilawat Tuhan di mobil, saya sampai nangis, saudara, dan saya cerita sama istri saya, wow, Tuhan menjumpai dan bahkan menjawab kerinduan saya. Dan rupanya saudara, Tuhan belum selesai. Dan Tuhan mau menyatakan dirinya lebih lagi kepada saya secara pribadi. Dan saya percaya juga kepada istri saya nanti sebenarnya juga akan menyaksikan apa yang dia alami. Jadi saudara, di bulan Agustus yang lalu, hal yang kami gak pernah sangka dan gak pernah kami harapkan. Saudara, kami orang-orang yang, pribadi yang menjaga sekali. Kami mengikuti protokol kesehatan dan kebersihan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga kebersihan, menjaga jarak. Sekalipun saya tetap aktif di dalam pekerjaan saya, tapi saya melakukan dan mengikuti protokol. Bahkan di tempat saya bekerja, protokol kesehatan juga diterapkan dengan ketat, dengan baik. Semua orang melakukannya. Di rumah kami juga sangat menjaga. Bahkan anak-anak kami, bahkan termasuk saya sampai hari ini, belum pernah ke shopping mall sekalipun mall sudah dibuka, karena nggak selalu menjadi perlu atau penting gitu kan, kecuali memang ada sesuatu. Tapi sampai hari ini semua masih bisa di cover dan semua bisa dilakukan tanpa harus datang. Tapi saudara, menarik bahwa Tuhan izinkan, saya percaya, dan ini bukan sebuah hukuman, ini bukan sebuah sebuah akibat dari tertentu, tapi saya percaya ada season yang Tuhan sedang mau ajarkan dalam hidup kami. Nah saudara, dari sejak tanggal 6 Agustus yang lalu, saya mengalami sakit yang kelihatannya biasa, yaitu saya mengalami demam dan radang tenggorokan. Sehingga akhirnya karena demam yang saya alami itu tidak kunjung turun, naik lagi, maka akhirnya saya memutuskan untuk diopnam. Dan itu terlihat seperti infeksi tenggorokan biasa. Namun, saudara, karena ketika saya melewati ini dan saya diopnam di rumah sakit, setelah 6, 7, 8, 9, 10. Ketika 5 hari demamnya terus kembali, maka akhirnya karena diopnam, tentunya saya sudah melewati filterisasi, yaitu lewat rapid test, hasilnya non-reaktif. Saya bahkan foto torak dan hasilnya normal. Tapi karena kondisinya tidak juga berubah, akhirnya di tanggal 11 Agustus pagi, dokter meminta saya untuk mengikuti atau menjalani PCR swab test. Nah, saudara, saya tidak pernah menyangka bahwa di tanggal 11 Agustus malam tersebut, bulan yang lalu, hasil PCR swab test saya positif. Artinya, saya adalah pasien COVID-19. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa terkena? Bagaimana saya bisa tertular? Sampai hari ini, to be honest, kami sudah coba lakukan kontak tracing, kami coba telusuri, tapi kami nggak benar-benar bisa memastikan. Karena begitu saya mengalami atau mendapatkan hasil positif, di kantor di tempat saya beraktivitas, bekerja, sudah dilakukan langsung kontak tracing siapa yang berurusan dengan saya selama beberapa hari terakhir. Lewat CCTV kita cek, dan owner dari perusahaan juga melakukan apa yang dianggap perlu, dan orang-orang yang pernah berinteraksi dengan saya termasuk owner sendiri, mereka melakukan swab test, dan puji Tuhan saudara, semuanya hasilnya negatif. Karena memang kita menerapkan protokol yang sangat ketat dan baik di dalam kantor. Artinya saya tidak terpapar dari perusahaan, dan saya bersyukur karena saya tidak menularkan siapa-siapa di tempat bekerja. Sehingga sampai hari ini semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tidak ada satupun yang sakit. Saya sempat berkunjung ke keluarga saya di luar kota, dan semuanya juga melakukan rapid test dan semuanya negatif. Dan sampai hari ini sudah hampir 1 bulan, bahkan lebih, tidak ada satupun yang mengalami sakit apapun. Di rumah tempat saya tinggal sendiri, anak-anak, orang tua mertua saya, kemudian asisten rumah tangga, semua kita rapid. Bahkan
Belakangan mertua saya juga di swab test dan semuanya hasilnya non reaktif dan negatif. Semuanya sampai hari dalam keadaan sehat dan tidak sakit sama sekali. Hanya satu tentunya, ketika saya tanggal 11 Agustus itu kemudian dites dan hasilnya positif, maka di tanggal 12 pagi istri saya Jenny juga melakukan swab test. Dan mungkin kemungkinan besar karena kami suami istri tentunya. Di tanggal 12 tersebut, Jenny pun juga hasilnya positif. Nah, menarik karena Jenny tidak mengalami sakit apapun. Dia sempat demam hanya 1 hari, tapi itu pun sudah begitu lama, hanya ketika awal-awal saya masuk rumah sakit, dan itu pun cuma hanya 1 hari. Dia dalam keadaan yang baik, tidak ada infeksi, tidak ada demam lagi. Namun karena hasil positif, kami putuskan untuk istri saya, untuk Jenny, melakukan karantina secara ketat, secara mandiri di rumah. Dia ada di kamar kami dan tidak keluar, tidak mengakses apapun, tidak berhubungan dengan anak-anak. Nah, ini memang sesuatu yang gak menyenangkan, tapi ini harus kami lakukan karena ini yang benar dan kami ikuti semua prosedurnya. Sudah singkat cerita, saya alami dirawat di opnam di rumah sakit sejak tanggal 11 tersebut, khusus di ruang isolasi di mana pasien COVID-19 harus diisolasi di tiap kamar yang terpisah. Seluruh suster, dokter, bahkan semua orang-orang yang bekerja di rumah sakit di lantai khusus tersebut harus menggunakan APD lengkap. Sampai dengan saudara 11, 12, 13, dan seterusnya. Sampai akhirnya saudara, saya bilang sama istri saya ketika saya baru pertama positif, saya bilang, aduh sorry nih ya, saya positif, kamu juga jadi ikutan positif, saya bilang. Ya karena kita suami istri. Tapi istri saya menguatkan saya dan bilang, it's okay, gak apa-apa. Kita akan lewat ini bersama. Jangan khawatir, tetap tenang. Kamu di rumah sakit, saya di rumah, anak-anak bersama dengan orang tua kita, semuanya baik. Dan kami jalani itu saudara, dari hari demi hari. Dan kami bersyukur karena akhirnya saudara, saya dirawat di rumah sakit, istri saya karantina mandiri, kami mengkonsumsi vitamin yang diperlukan, herbal yang diperlukan. Kalau saya di rumah sakit tentunya ada infus, ada obat-obatan. Kami melakukan juga cek darah sesuai dengan arahan dokter di waktu-waktu tertentu. Dan akhirnya swab test lagi. Sampai akhirnya, puji Tuhan, di tanggal 21 Agustus dan di tanggal 22 Agustus, jadi 2 hari berturut-turut, dokter meminta saya untuk melakukan PCR swab test kembali untuk mengecek karena menurut dokter harusnya kondisi saya sudah lebih baik. Nah, puji Tuhan, di tanggal 21 dan 22 Agustus tersebut, artinya 10 dan 11 hari setelah saya mengalami swab test positif, swab test saya keduanya di tanggal 21 dan 22 tersebut, dua-duanya negatif. Dan saya dinyatakan sembuh, dan tanggal 22 tersebut saya sudah bisa meninggalkan rumah sakit dan kembali ke rumah. Walaupun ada berita kurang baiknya bahwa istri saya di tanggal 21 ternyata masih positif hasilnya. Mungkin saja karena dia tertular dari saya sehingga dia butuh waktu lebih lama. Tapi dokter sudah bilang nih sebentar lagi dari hasilnya karena angka indikator CT-nya cukup tinggi. Sudah 30 lebih, 38 kalau saya nggak salah. Hampir 40 karena 40 ke atas itu indikator untuk orang dinyatakan negatif. Dan akhirnya di hari Selasa, itu artinya di tanggal 24 dan kemudian di hari Rabu tanggal 25, 2 kali istri saya melakukan PCR swab test dan keduanya hasil negatif. Puji Tuhan. Sehingga di hari Rabu tanggal 26 istri saya sudah selesai dengan karantina mandiri. Kami berdua sejak hari itu sampai hari ini dalam keadaan yang sangat baik, tidak ada lagi sakit penyakit, hasil pemeriksaan darah semua baik, hasil swab test negatif, dan anak-anak, keluarga kami, bahkan semua orang yang juga di kantor saya juga sudah kembali beraktivitas, semuanya dalam keadaan baik. Bahkan dalam 1 minggu itu, semenjak saya keluar rumah sakit, kami tetap stay at home, kami tetap di rumah, kami menjaga supaya kami tidak juga mudah terpapar dengan keramaian. Saya belum beraktivitas, saya bersyukur juga karena perusahaan tempat saya bekerja bisa mendukung, mensupport, dan kami benar-benar mengalami kondisi benar-benar pulih. Dan saya percaya, dan kami percaya itu karena pertolongan Tuhan juga. Sehingga baru saja di tanggal 31 Agustus yang lalu, saya kembali beraktivitas, istri saya juga kembali beraktivitas. Dan kami percaya bahwa hal ini termasuk kepada terjadi karena musimnya. Gak menyenangkan, it's not nice, but it is necessary. Mengajarkan kami untuk mengandalkan Tuhan. Mengajarkan kami untuk tetap percaya. Sekalipun apa yang kami harapkan gak terjadi, tapi justru yang kami takutkan dan kami khawatirkan terjadi. Ini kelihatannya gak menarik sama sekali.
Loh ya, masa istri saya, kami orang melayani Tuhan, menggembalakan jemaat, orang yang hidup benar, kok kena COVID? Tapi ini penting, karena Tuhan saya percaya mau mengingatkan lewat apa yang kami alami, bahwa setiap kita, tentunya kita tetap harus berhati dan waspada, tapi di sisi yang lain, Tuhan mengajarkan bahwa dalam situasi yang sulit, sekalipun kita melewati lembah kekelaman, kita tetap percaya, karena Tuhan yang akan menolong melewati lembah kekelaman tersebut. Gada dan tongkatnya akan menolong kita. Nah, salah satu hal yang saya percaya Tuhan juga berikan anugerah, karena istri saya terus mendukung, istri saya juga menjadi pribadi yang begitu kuat. Dan saya tahu itu sebabnya dia disebut penolong kan, karena dia lebih kuat daripada saya. Dan saya mau supaya saudara juga diberkati lewat kesaksian dari istri saya, Jenny. Dan saya minta Jenny untuk bisa juga bersaksi tentang apa yang dia alami, apa yang Tuhan juga nyatakan dalam kehidupan Jenny ketika dia harus melewati ini bersama dengan saya tentunya. Oke, saya mau share sedikit ya apa yang saya rasakan. Suami saya didiagnosa positif COVID itu tanggal 11. Yeah. Nah, waktu itu saya merasa ya takut ya, kaget. Tapi waktu itu saya merasa ya puji Tuhan lah, setidaknya suami saya tuh tahu akan diobati seperti apa, ditreat seperti apa. Nah, waktu semenjak suami saya bilang saya positif COVID, nah dia tuh bilang kamu besok cek deh, kamu cek apakah kamu positif apa enggak. Nah, waktu itu saya bilang sama mama saya, mah Bambang positif mah. Dia itu, waduh gimana ya, ya nggak apa-apa lah, udah yang penting kan dia udah di rumah sakit, ya kita bersyukur lah udah bisa ditangani dengan baik gitu, dan ya sudah gitu. Terus akhirnya waktu itu saya besokannya saya tes swab. Nah, waktu saya tes swab waktu itu sore malam lah, malam saya dapat hasil, ternyata saya juga positif lagi. Aduh, saya secara manusia tuh saya merasa, aduh Tuhan kok gini banget ya Tuhan ya gitu. Saya takut gitu ya, karena apa? Karena suami saya, terus saya, apalagi kan wanita tuh berpikirnya jauh ya. Gimana anak-anak, positif nggak? Ada mama saya di rumah, ada papa saya, ada mbak, gimana ya Tuhan? Saya tuh takutnya begitu. Dan itu akhirnya pada saat, apa ya, makanya di dalam Tuhan tuh memang ada kekuatan, benar. Amen. Kata firman Tuhan tuh benar. Gadamu dan tongkatmu itu yang menuntun aku ya. Aku tuh merasa waktu itu tuh, ya sudah gitu. Kalau kita udah positif ya udah, apa harus kita lakukan? Waktu itu tiba-tiba Tuhan tuh kirim aja tuh ketenangan di hati. Rasanya nih, oke, saya harus lakukan apa? Waktu itu begitu tahu saya dapat email saya positif, yang saya lakukan, saya langsung pindahin tuh semua kamar kasur semua ke kamar ama. Terus saya langsung ngomong sama ama, saya langsung pakai masker, saya langsung jaga jarak, saya bilang, "Ma, saya juga positif," gitu. Nah, tapi saya bilang sama mama, jangan takut, kita percaya Tuhan pasti lindungi kita. Ya, mama juga nggak boleh banyak pikiran, kita harus terus bersuka cita, ini cuma sementara, aku bilang gitu. Saya tuh bisa yang namanya bilang sama mama saya begitu, padahal ya kondisinya ya kayak gitulah ya, saya positif, suami saya positif, dan itu saya langsung naik ke atas, saya langsung kunci pintu. Ya memang di awal-awal tuh sangat berat ya, maksudnya anak-anak tuh hari pertama isolasi tuh, anak-anak tuh ketok-ketok pintu gitu, mama aku kangen sama mama, aku sayang mama. Aduh, saya tuh rasanya sebagai ibu gimana gitu. Cuma ya udah, memang ada kekuatan aja, dan memang kita harus melalui ini bersama-sama. Dan saya percaya sama Tuhan, ada sesuatu maksud yang Tuhan berikan buat kita berdua gitu loh. Untuk yang namanya melalui kejadian ini kita tuh bisa belajar apa. Itu sih akhirnya ya saya puji Tuhan lah, tadi suami saya udah jelaskan di tanggal sekian, akhirnya suami saya dulu negatif dan saya negatif. Nah, saya tuh berasa memang sudah naik kelas ya Tuhan ya. Udah ada season baru nih Tuhan dalam hidup kita gitu. Dan saya percaya pada saat kita berespon yang benar, kita benar-benar percaya sama Tuhan, itu tuh ada kekuatan, ada kemampuan yang kita bisa lalui, dan ya tunggu aja, nanti juga ada berkat yang luar biasa. Amin. Itu sih. Thank you Jenny. Dan saudara, tentunya seperti yang tadi Jenny juga sudah nyatakan lewat kesaksiannya dan apa yang tadi saya sampaikan, saudara, everything happens for a season. Bagi kami ini musim Tuhan sedang mengajarkan untuk kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk kami tetap percaya, bukan hanya dalam keadaan baik tentunya, tapi dalam keadaan yang bahkan sulit sekalipun. Nah, kami bersyukur, saudara, kami berdua
benar-benar mengalami Amin. berkat Tuhan yang luar biasa. Bahkan dalam situasi yang sulit seperti kemarin, saya nggak bisa terlalu banyak melakukan apa-apa di rumah sakit karena diinfus, istri saya di karantina mandiri. Tapi Tuhan kirimkan, Tuhan bekerja lewat pribadi-pribadi yang luar biasa, sahabat, teman-teman yang saya mungkin nggak bisa sebutkan satu persatu, termasuk juga mungkin orang-orang yang ada di kantor, di dalam pelayanan, dalam keluarga, teman-teman kami yang benar-benar mereka mendukung. Ada aja gitu yang kirim buah lah, yang kirim makanan, kirim vitamin lah, yang WhatsApp, bahkan ada beberapa yang sampai mengirimkan doa sampai nangis-nangis, sampai saya juga jadi merasa bahwa Tuhan luar biasa ya. Maksudnya ada orang-orang yang Tuhan panggil untuk berdoa buat kami, dan kami sungguh dikuatkan waktu semua. Dan kami percaya itulah tuntunan, itulah gada dan tongkat yang Tuhan juga munculkan. Bahkan dalam situasi sulit, kami tahu orang-orang ini adalah orang-orang yang Tuhan nyatakan. Dan kami bersyukur dan saya percaya itu semua tidak lepas daripada tuntunan Tuhan. Dan lewat nih semua, saudara, poin keempat yang saya ingin sampaikan buat kita semua adalah begini. Sebagai penutup, you may be scared and struggling. Saudara dan saya mungkin sama seperti tadi yang kami juga saksikan. Kita bisa saja takut dan kita bergumul dalam situasi yang sulit. But it won't stop God. Nggak akan menghentikan Tuhan to always stay with you and save you. Untuk Tuhan tetap menyertai kita, bersama dengan kita dalam situasi yang sulit tadi, dan menyelamatkan kita. Nah, saudara, kami bersyukur Tuhan tetap menyatakan penyertaannya. Sekalipun saya di rumah sakit, Jenny di rumah, anak-anak di luar, maksudnya di luar kamar. Kami bersyukur buat teknologi, ada video call yang bisa dilakukan dan lain sebagainya, dan kami percaya gitu loh. Kami mungkin saja takut, tapi ketakutan itu nggak menaklukkan kami. Ya, tidak kami mungkin kami. Betul, dan kami mungkin berjuang gitu, karena kami tidak tahu kapan positifnya kan, negatifnya maksud saya akhirnya. Tapi Tuhan terus sertai secara pribadi dengan menyatakannya kepada kami secara pribadi dalam doa kami, dan juga lewat orang-orang yang Tuhan kirimkan yang menjadi berkat menolong kami. Nah, kami bersyukur oleh karenanya. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah saudara dan saya sama seperti kami? Mungkin kita takut, mungkin kita berjuang, tapi mau nggak kita tetap percaya sama Tuhan? Mau nggak kita tetap memegang tangan Tuhan sekalipun melangkah dalam lembah kekelaman? Nah, saudara, salah satu hal yang menarik yang saya percaya, ada dua hal menarik yang sangat profetik yang Tuhan nyatakan lewat sahabat-sahabat kami dalam situasi ini. Yang pertama adalah salah satu sahabat kami berkata begini, bahwa tepat ketika dia mengetahui dan menerima kabar bahwa kami positif, bukan hanya saya tapi kami berdua, dia mengucapkan begini kepada istrinya, Tuhan menyatakan bahwa setelah melewati ini mereka akan jadi lebih powerful. Amin. Nah, saudara, kami aminkan itu, walaupun ini sesuatu yang waktu dijalani nggak menyenangkan, nggak menarik sama sekali, tapi kami aminkan itu dan kami percaya, yes Lord, we receive your anointing, we receive your blessing. Dan kami percaya seperti yang tadi Jenny bilang, berkatnya setelah ini, urapannya, kekuatan kuasa yang Tuhan menyatakan, supaya kami boleh terus dan bahkan lebih lagi memuliakan Tuhan, menjadi berkat oleh banyak orang. Nah, kami aminkan itu, dan saya percaya apapun yang saudara alami, tidak harus saudara melewati apa yang kami harus alami, tapi tantangan apapun, pergumulan apapun, percayalah bahwa lepas keluar dari pergumulan, keluar dari ujian yang Tuhan izinkan, kita akan jadi orang-orang yang bukan hanya lebih kuat, lebih dewasa, tapi seperti yang Tuhan katakan, kita ini orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan yang kedua, saudara, adalah salah seorang sahabat kami juga dan seorang worship leader. Dia mengirimkan kepada saya sebuah link lagu, dan waktu dia kirimkan itu, saya tahu lagunya, saya pernah dengar gitu. Dan judulnya adalah I Am Not Alone, Aku Tidak Sendiri, yang dinyanyikan oleh Carrie Joe. Dan saudara, ketika dia kirimkan lagu ini, saya cuma bilang, yes, amin, saya percaya saya tidak sendiri, Tuhan menyertai saya. Lalu kemudian setelah saya reply WhatsApp itu, dan kemudian saya play lagu itu, saudara, saya dilawat Tuhan. Saya sampai kemudian cerita sama istri saya, dan bahkan saya reply sahabat kami itu dengan voice note, karena saya rasa itu ekspresi yang saya miliki hari itu. Saya sambil terisak-isak saya bilang, thank you ya, saya bilang, Tuhan benar-benar berbicara lewat lagu ini kepada saya.
I am not alone. You will go before me and you will never leave me. Aku nggak sendiri. Tuhan yang berjalan di depanku dan Tuhan nggak akan pernah meninggalkan aku. Terus sepanjang lagu itu saya dilawat Tuhan dan saya ngerasa saya sampai nangis di ranjang rumah sakit itu dan saya bilang, Tuhan, amin, terima kasih Tuhan, kadang menguatkan, mengingatkan. Dan saya berdoa, saudara, lewat lagu yang sama. Saya mau mengajak kita semua sebentar. Pribadi sahabat kami itu ada worship leader namanya Cassandra Etania. Sandra akan memimpin kita dan menyanyikan lagu ini. Saya meminta dia untuk menyanyikan ini, so she can lead us in worship dan terus membuat kita boleh yakin dan kita boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan kehadiran dalam hidup kita. Kita nggak sendiri. Tuhan memimpin kita, Tuhan menyertai kita dan nggak akan pernah meninggalkan kita. Amin. So let's worship Him. I am not alone. When I walk through deep waters, I know that you will be with me. When I'm standing in the fire, I will not be overcome. Through the valley of the shadow, I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. In the midst of deep sorrow, I see your light is breaking through. The dark of night will not overtake me, and I'm pressing into you. Lord, you fight my every battle, and I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You're my strength. You're my defender. You're my refuge in the storm. Through this trial, you've always been faithful. You bring healing to my soul. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before
Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Sama seperti apa yang tadi kami sudah nyanyikan in the worship. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Kami gak pernah sendiri Tuhan. Tuhan berjalan di depan kami, memimpin kami. Dan Tuhan gak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan oleh karenanya. Bapa, hari ini dimanapun kami berada, pribadi-pribadi yang sedang mendengarkan, sedang melihat video khotbah ini, hari aku berdoa, sama seperti Tuhan Engkau menyatakan kehadiran-Mu, pencerahan, pribadi-Mu, kasih dan kuasa-Mu dalam hidupku dan hidup Jenny. Hari ini dimanapun anak-anak-Mu berada, bahkan sekalipun mereka mungkin hari ini belum mengenal Engkau, tapi ketika mereka mendengar ini, mereka bertemu dan berjumpa dengan kasih Tuhan. Mereka boleh mengalami di tempat mereka berada sekarang kasih Tuhan yang melimpah, menguatkan. Ada kuasa Tuhan yang menjumpai mereka, memberi mereka kekuatan, iman dan percaya bahwa Engkau yang menuntun langkah kami. Bahkan sekalipun kami melewati lembah yang kelam, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku, menuntun aku. Engkau menyertai aku. Nah, hari ini Tuhan, dimanapun anak-anakmu berada, biar ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada penghiburan, ada iman yang dibangkitkan. Dan kami sungguh-sungguh percaya dan dengan iman berkata, everything happens for a season. Tuhan memimpin kami di dalam musim-musim kehidupan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu yang Kau izinkan bahkan terjadi hidup kami. Bahkan kalaupun itu adalah sesuatu karena konsekuensi dari apa yang kami lakukan, tapi Engkau sanggup Tuhan ketika kami datang, ketika kami bertobat, ketika kami berharap kembali kepada Tuhan. Engkau sanggup mengubahkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya Tuhan saat ini, dimanapun anak-anakmu berada, mereka yang sedang mendengar dan menonton ini, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal kami, melimpah, menjumpai, menjamah, menguasai hati mereka, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh mengalami dan merasakan kehadiran-Mu nyata di dalam hidup mereka, di dalam perjuangan struggle mereka. Mereka mungkin ketakutan dan sedang kebingungan, bahkan dalam pergumulan. Tapi itu gak menghentikan Tuhan untuk berada bersama dengan mereka dan menyelamatkan mereka, menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami terima ini dengan iman di dalam nama Yesus. Nah, hari ini saudara, kalau ada di antaramu yang mungkin berkata, tetapi aku belum pernah secara pribadi mengenal Tuhan Yesus. Aku belum pernah mengalami anugerah itu ada dalam hidupku. Saudara, hari ini saya mau mengundang saudara, mengajak saudara. Dan ini adalah, saya percaya, hari yang terbaik. Tidak ada hari yang lain, hari ini adalah yang terbaik buat saudara untuk berdamai dengan dirimu, berdamai dengan Tuhan. Dan engkau boleh memiliki sebuah hubungan dengan Tuhan sebagai Bapa dan engkau sebagai anak. Kalau engkau berkata, ya, saya mau, itu yang saya rindukan. Bahkan sekalipun mungkin hari ini engkau belum pernah mengenal Dia, atau engkau baru pertama kali mendengar ini semua. Saudara, kalau engkau orangnya, dimanapun saudara berada, hari ini kuatkan hatimu dan taruh tanganmu di dadamu, taruh tanganmu di hatimu, dimanapun engkau berada. Saya mungkin gak bisa melihat saudara, tapi Tuhan melihat dan berada dengan saudara. Yes. Dan engkau yang sudah taruh tangan hari ini, mari ikuti saya berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Hari ini aku percaya dosaku sudah diampuni. Hidupku sudah ditebus oleh darah Yesus di kayu salib. Aku percaya dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku.
mulai hari ini aku menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan. Engkau yang berkuasa dan memimpin dan menguasai hidupku sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Buat saudara yang kau baru saja berdoa demikian, selamat datang di dalam keluarga Tuhan. Selamat buat kelahiran baru saudara. Mulai hari ini, mari bangun pengenalanmu dengan Tuhan. Bangun supaya engkau bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau bisa membaca Alkitab sederhana mulai dari Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Engkau bisa dapatkan sekarang aplikasi Bible ada tersedia dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Nah, saudara kemudian juga bisa tonton video khotbah seperti ini. Saudara bisa mendapatkan dan mengakses video-video khotbah yang saya sudah pernah sampaikan sebelumnya di YouTube channel saya, Bambang Suteja. Dan saudara, saya berdoa supaya saudara terus bertumbuh. Tertanamlah, terkoneklah dengan pribadi-pribadi yang lahir baru, yang hidup di dalam sebagai orang percaya. Bergabunglah dengan komunitas, dengan gereja yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan kemudian bertumbuhlah di sana. Nah, saya percaya apa yang saudara alami hari ini, Tuhan akan terus tolong dan Tuhan terus akan sertai, sehingga musim-musim kehidupan saudara nggak pernah keluar dari tangan Tuhan. Saya berdoa dan berharap apa yang saya bagikan, kesaksian saya juga dengan Jenny tadi, dan worship yang tadi juga Sandra pimpin, boleh memberkati, menguatkan, dan memberikan kita semua kekuatan yang baru hari ini. Saudara jangan lupa bagikan. Saudara bisa share link dari YouTube ini, bagikan kepada keluargamu, kolegamu, teman-temanmu. Saya percaya saudara, kadang-kadang hal-hal yang sederhana yang kita lakukan, kita nggak pernah tahu bahwa ada banyak orang di luar sana yang sedang membutuhkan dukungan, membutuhkan kekuatan. Dan lewat membagikan link ini, saudara sudah memberkati mereka. Dan saudara nggak pernah tahu hidup mereka diubahkan, mereka mengalami breakthrough, mereka mengalami hidup mereka dikuatkan, dan mereka bertumbuh. Bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dan hidupnya berubah. Akhir kata saudara, saya berdoa bahwa sekalipun masa-masa yang kita harus hadapi yang sukar ini mungkin belum selesai, tapi ada sebuah perubahan dari sikap hati kita, dari cara pandang kita, iman kita kepada Tuhan. Kita percaya everything happen for a season, and we will never be alone, karena Tuhan menyertai kita, dan Tuhan akan membawa kita melewati apapun tantangan kita hari ini, dan membawa kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Selamat menikmati hari-hari depan yang luar biasa dalam penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tahu God is with us. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kita semua.